صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الذئام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الذئام. يا نفس طيبي باللقاء، يا أين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا. يا نفس طيبي باللقاء، يا أين قاري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا. الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام. صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الذئام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام. صلوا عليه وسلمون يشفع لنا يوم الذئام. يا نفس طيبي باللقاء، يا أين قاري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا. يا نفس طيبي باللقاء، يا أين قاري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا. يا نفس طيبي باللقاء، يا أين قاري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'. Syukur alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Baik para sahabat-sahabat rahimakumullah, para sahabat-sahabat rahmati Allah, para subscriber, para netizen, para pecinta Masri Official, para pecinta Gio Mania. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungannya Allah. Yang mana mudah-mudahan di bulan suci yang mulia, di bulan suci yang penuh barokah ini, insya Allah kita semua Allah berikan kesehatan, yang mana
kita lebih semangat lagi beribadah. Karena apa? Ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci yang mulia ini, maka akan Allah tambah nilai ibadah tersebut. Amin Allahumma amin. Ini sahabat di sini tadi subscriber ya? Iya mas. Yang katanya mau ketemu ya. Jadi kita langsung aja ya sahabat-sahabat tanpa panjang lebar. Tapi kameramen kamu tetap hati. Iya mas, ya mas, Ya. siap. Nah, kamu buat betul apa? Kamu tetap hati-hati karena walaupun dia udah mengaku sebagai subscriber, tapi kan kita tidak tahu nih. Karena kita tidak pernah kenal, kita tidak kenal dan kita tidak pernah jumpa dan nggak pernah ketemu. Jadi ini kali pertama saya bertemu dengan dia nih yang mengaku sebagai subscriber saya. Katanya dia tuh pecinta Gus Idris sahabat. Jadi dia pengen ketemu sama saya. Mumpung saya lagi ada di Jawa. Yuk kameramen. Iya, Tapi tetap kamu record ya. Oh iya mas, siap. Iya, takutnya ada yang nggak diinginkan. Apa namanya? Oh iya mas. Dodi bukan? Ini bukan? Oh, di mata itu. Iya, betul. Assalamualaikum. Siapa namanya? Dodi. Oh, Dodi. Ya, tadi kebetulan kan tadi pas waktu saya selesai ngisi majelis ya kan. Jadi saya adalah kesempatan untuk datang silaturahmi. Mumpung di Jawa juga kan. Allah Akbar. Apa, Kang Mas? Ini dimakan mas. Ini udah saya sediakan tadi. Waduh, repot-repot nih, saya nggak enak nih. Insyaallah. Ini tadi apa? Tujuannya nanya tentang apa tadi kameramen? Katanya mau jumpaan gitu mas. Mau silaturahmi gitu alasannya. Cincin. Iya, mas itu kan cincin itu kan ada mas Mari kan. Benar suara lu buat sini. Hah? Oh ya. Iya nggak. Ini saya record nih ya, nggak apa kan? Ya, apa mas? Itu kan mas malam ada buat video. Saya telepon mas katanya cincin itu kan mas Mari di juta. Saya mau ngarin itu cincin itu dengan harga ya 100 juta lah mas. Karena masnya kan punya 5 cincin. Nah, itu 55 mau saya mahari mas. Kayak mana mas? Aduh, 55. Kameramen? Ya mas. Betul ya? Udah. Jangan apa maksudnya telepon suara nggak dengar. Gitu. Coba diulang. Jadi gimana? Saya kan punya cincin. Iya. Itu kan cincin itu kan ada 5 cincin. Nah, itu kan mas mahari 1 juta. Kalau saya maharin itu cuma nanti mas. 55. Nah 55 itu kan maharin. Soalnya gini, gimana ya dibilangnya? Sahabat ya. Ini kan saya ada 5 nih, yang gitu. Jadi memang tujuan saya ini emang rumah gitu. Jadi kalau jenengan mau minta 55 ya saya nggak bisa ngasih kan gitu. Malah saya maharin tinggi loh mas. Berapa itu? 100 juta lah satu mas. Gimana sahabat? Penjenengan tuh bisa ngasih harga tinggi kenapa gitu loh? Padahal kan ya jujur ya maaf ya. Karena kan kalau di luar sana kan juga banyak nih yang gitu. Bahkan yang di Shopee, bahkan yang Nempa itu harga 200.000 itu juga banyak. Kok mesti loh yang punya saya ini? Ya saya karena nengok di lab mas itu karena kepengen ini gitu. Terus? Nah itulah makanya saya berani maharkan itu tinggi mas. Tadi berapa total biayanya? Ya satu itu 100 juta mas. 100 juta. Karena begini, masa kan? Mas Dodi ya. Jadi karena memang saya ini kan sengaja ngejual ini kan memang kalau bisa tuh jangan satu orang. Jadi kalau misalnya 55 ini saya kasih makan mas, yang ada di netizen saya nggak kebagian. Nah, Jadi saya mahar tinggi loh mas. iya, ya walaupun jenengan tuh maharakannya dengan harga tinggi, dengan harga yang satu cincin tuh 100 juta katanya. Tapi ya demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak akan tergiur karena jujur, saya maharkan cincin ini cuma 1 juta. Makanya saya terkejut nih gitu. Ketika saya ketemu sama jenengan, kita ini pertama kali nih ya. Kita pertama kali ketemu, kita nggak pernah ketemu benar ya? Benar ya? Jenengan tahu saya cuma juga di YouTube, dari YouTube. Bukan berarti saya ini milih-milih, enggak. Saya sama subscriber itu sama. Tapi kalau misalkan ini di luar logika saya, di luar nalar saya, ketika ada sosok menawarkan dengan biaya harga segitu, saya demi Rasulullah saya nggak akan kasih gitu. Kan saya tinggi loh mas masih harganya.
timbang mas jual sama netizen itu cuma harga 1 juta, sama saya 100 juta mas. Iya, walaupun jenengan ngasih harga itu satu cincin itu 100 juta. Ya, berarti 5 itu 500 juta sahabat ya, 5 itu 500 juta. Tapi saya tidak akan tergiur sama jenengan gitu loh. Ya, buktinya dengan harga segini saya juga bisa beli apa-apa, saya juga bisa makan di mana aja gitu. Jadi saya tidak akan tergiur sama uang jenengan. Saya kan di sini itu tadi. Oh, saya mencari barokah karena hablum minallah hablum minannas. Hubungan saya kepada Allah, hubungan saya kepada manusia. Gitu, benar nggak? Jadi kalau misalkan dikasih harga 100 juta tuh nggak logika sahabat. Ya benar serius. Ya kan padahal tuh harga tinggi loh mas saya kasih. Iya, walaupun ya saya tahu, saya paham 100 juta itu bukan nominal yang rendah. Ya, 100 juta itu nominal yang tinggi. Tapi di sini saya enggak mencari kaya. Saya enggak dapat uang segitu ya saya juga bisa apa-apa. Saya juga bisa beli apa-apa. Saya juga bisa makan di mana aja. Gitu loh. Kan saya pengen kali mas memiliki cincin itu mas. Ya udah, kalau dengan pengen beli tempat lain. Ini maaf ya. Bukan saya enggak menghargai jenengan, mohon maaf. Karena tadi perjanjian di awal soalnya katanya jenengan bilang ke subscriber saya ingin nanya dikit. Pertama saya lost doll gitu. Harga lost doll tuh ya udah nggak masalah kan gitu. Tapi ketika saya mendengar Kang Mas tuh minta 5-5-nya, kan memang cincin ada 5 nih. Dengan harga yang tinggi, satunya 100 juta. Itu saya mulai nggak logika. Kenapa saya bilang mulai nggak logika gitu? Yang saya takutkan apa? Uang yang jenengan, bukan saya udon ya, bukan saya udon, mohon maaf. Karena yang saya takutkan uang tadi uang nggak berkah, gitu loh. Logika dong. Kenapa jenengan ngambil 5-5-nya aja? Kenapa nggak satu aja? Karena 4 ini kan akan saya kasihkan ke netizen saya, orang-orang yang memang butuh. Yang niatnya itu untuk kegiatan yang saya buat. Karena saya bukan cuma saya aja masyarakat, keluarga saya pun mau pakai juga, kan nggak mungkin saya sendiri. Keluarga saya pun mau pakai juga kan. Iya walaupun. Ya, walaupun seperti itu kan, gitu kan. Tapi emang tujuan saya di sini kan, memang gimana ya? Nggak pernah saya nyari kekayaan. Saya nggak nyari kekayaan. Padahal 100 juta loh mas. Sedangkan sama netizen aja cuma 1 juta. Iya, tapi masalahnya seperti itu. Saya menjualnya bukan untuk kaya bos. Di YouTube saya aja pun saya bisa beli apa-apa aja. Dari YouTube saya bisa pengen apa saya bisa kebeli kok. Saya beli apa-apa nggak dari ini bos. Ya, saya pengen beli apa, pengen beli handphone, pengen beli iPhone, pengen beli motor, pengen beli mobil, itu nggak hasil dari ini bos. Ya, itu hasil dari YouTube saya. Kalau misalkan saya, ya kalau saya untuk kemewahan pribadi saya, untuk fasilitas pribadi saya, pasti saya akan terima nih. Tapi saya nggak mau. Karena saya memfasilitasi diri saya ya, itu memang dari hasil YouTube saya sendiri. Saya nggak dari ini. Karena ini memang insya Allah tanggal 30 di tempat saya itu memang akan saya adakan kegiatan sedekah bar. Itu memang. Tapi walaupun kondisi saya memang butuh uang, saya tidak akan mau memanfaatkan orang. Apalagi yang saya takutkan uang ini uang nggak barokah, itu yang saya takutkan. Ya kan sudah cukup mas. Kalau saya 55 itu saya bayarin. Kalau 55 saya bayarin 500 juta lah mas. Kan udah cukup untuk santunan anak yatim itu mas. Kalau uang saya kerja mas, bukan masalah uang nggak barokah itu nggak ada sih mas. Itu uang keringatku sendiri lah mas. Gimana ya? Saya juga bingung. Gimana sahabat? Nah sahabat, ini kira-kira dia jadi bingung sahabat. Karena kalau 55 saya bayarin kan udah jelas bisa untuk santunan anak yatim. Ini. Tekan mati lagi. Ya ngomong aja nggak apa. Bagian. Ya, Jadi kayak mana mas? Iya, saya gini loh, udah saya bilang, saya di sini nggak mencari kaya. Nah, saya nggak dari sini pun saya sudah kaya. Udah. Apa lagi coba? Saya nggak tergiur mau jenengan. Serius, demi Allah nggak tergiur saya. Saya dari YouTube aja pun saya bisa kaya. Jadi nggak perlu dengan uang jenengan, saya juga udah kaya. Ya tapi kan mas kan katanya butuh uang untuk santunan anak yatim. Kalau 55 itu mas kasih sama saya, kan sudah cukup. Daripada mas jual sama netizen itu cuma 1 juta, sama saya 100 juta loh mas. Ya walaupun, karena saya paham uang 100 juta itu bukan uang yang murah.
Ya, 100 juta itu bukan kalau misalkan di kalangan kita orang biasa itu 100 juta tuh susah nyari. Capek banget, kerja keras banget nyari 100 juta. Ya, tapi masalah di sini demi Allah demi Rasulullah saya tidak pernah mau menerima dari sembarangan orang, apalagi dengan nominal terlalu besar. Ya, sahabat, itu udah nggak masuk di akal saya. Karena di sini saya ada di itu, saya juga untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi. Jadi saya nggak akan tergiur. Bahkan ya, kalau misalkan saya tanya ke netizen saya, ke server saya, pasti mereka nggak setuju. Kita tanya, ini saya tanya dulu sama netizen saya. Gimana sahabat? Dengan nominal segitu, tapi sahabat-sahabat nggak bisa memaharkan lagi sahabat. Ya sahabat nggak bisa memaharkan lagi karena apa? Diborong sama dia 100 juta. Menurut sahabat gimana sahabat? Logika nggak tuh? Ini saya kasih nggak? Kalau misalkan sahabat bilang kasih, kalau sahabat-sahabat membolehkan, ini saya kasih ke Mas Dodi. Ya. Mas Dodi, gimana sahabat? Komentar. Kalian kalau satu itu Mas kasih sama aku aja, 55 tuh Mas kasih sama aku, udah cukup untuk satu anak yatim Mas. Iya, walaupun ini jenengan nggak beli pun, nggak Mas beli dengan harga segitu, saya juga tetap melaksanakan santunan tadi. Orang spanduk sudah saya bentang di YouTube saya. Saya nyari barokah kok. Entah apa saya banyak uang tuh dunia. Dah, nah. Kendaraan harta kita tuh dunia, nggak mungkin kita bawa mati nggak? Ya walaupun kita nggak ada uang kita bakal mati. Jadi apa? Uang itu masih aja saya sucikan, itu sedekah. Tapi kalau misalnya uang yang saya sedekahkan, yang saya takutkan nih, uang tadi itu uang nggak beres. Itu yang saya takutkan. Uang nggak beres kayak mana sih Mas? Dan jelas-jelas itu uang kerja aku Mas, uang keringatku sendiri Mas. Makanya lah saya berani membayarkan mahar segitu Mas. Kalau Mas saya kasih 55 udah cukup Mas untuk santunan anak yatim Mas. Nggak perlu Mas cari-cari lain, jual-jual sama netizen itu yang cuma harga 1 juta. Oh mak, sadis. Gitu ya. Jangan sampai netizen sultan-sultan saya jadi wah emosi menjenengan. Bisa kacau dunia. Pusat ini. Nggak apa-apa Mas. Yang penting kan saya mau mahar itu satu buah cincinnya 1 juta, 100 juta. Bukan cuma 1 juta. Kalau netizen iya cuma 1 juta Mas. Sama aku 100 juta Mas. 5 biji itu 500 juta sama aku. Sekarang pun bisa aku bayar Mas. Gitu ya. Tapi mohon maaf. Ya, saya nggak tergiur. Bahkan lu segepok uang segini, nggak tergiur. Kenapa? Udah pernah. Ya sahabat, udah pernah. Serius. Jadi mau uang segepok, aduh. Mungkin kalau misalkan sekelas, ya maaf ya, bukan saya merendahkan ya, bukan merendahkan. Kalau sekelas ya mungkin bukan saya rasa diterima kalau iman yang nggak kuat. Tapi kalau saya mas, aduh, udah biasa, udah capek kita ngeliat uang segitu ya. Iya mas, sering kali mas. Udah. Makanya kalau misalnya jenengan yang nggak membeli, nggak memaharkan, saya juga tetap menjalankan santunan itu. Nggak mungkin gara-gara jenengan nggak beli, saya nggak jadi buat kegiatan santunan. Gitu dong. Malah saya pengen kali itu Mas cincin tuh Mas. Karena yang memakai bukan cuma saya sendiri, 55. Udah lah Mas. Ini Mas dimakan nih Mas, diminum itu Mas. Saya mau apa ya? Mas udah Mas makan aja Mas. Ini saya Tunggu mau makan dulu. aku udah ngomong nih, ngomong kameramen lapar-lapar. Ya kan rezeki lo Mas, gak boleh tolak Mas. Sabar dulu. Ini karena saya juga curiga sama jenengan. Nah kenapa saya tuh awalnya kayak berbeda sama jenengan. Curiga gimana lu Mas? Udah jelas-jelas ini nanti saya yang bayar Mas, bukan Mas yang bayar. Saya yang bayar. Ini semua sudah saya sediakan untuk Mas karena Mas sudah datang ke sini. Udah makan nih sahabat? Hah? Gimana? Sahabat? Udah Mas makan aja Mas. Rezeki. Rezeki ini loh Mas. Rezeki itu nggak boleh ditolak Mas. Itu dosa kalau ditolak. Tapi gimana ya? Saya memang nggak gimana ya? Bukan berarti saya nolak ya gitu ya. Bukan berarti saya nolak memberikan jenengan gitu. Tapi entah kenapa saya ada kecurigaan. Curiga gimana lu Mas? Udah jelas-jelas ini saya pesan dari situ, dari warung itu. Saya jadi tinggal sesuatu sahabat. Karena kemarin kejadian Gus Idris kan sama Kang Mas Adi Kadabra itu makannya bakso juga.
maaf ya, yang bakso itu kemarin diracuni sahabat. Itu yang saya takutkan sama Karangkobar. Saya curiga sama orang ini. Emang warungnya nggak salah, takutnya dia ini ya. Soalnya kemarin nggak usah dimakan lah. Udah mas, makan aja lah mas. Saya juga mumpung masih lapar nih mas. Ini rezeki loh. Kita Udah saya makan dulu aja mas ya, ini kita rezeki beli mas. di luar aja, kita makan di luar. Udah mas, ini mumpung gratis loh mas. Kalau di luar kan kita mengeluarkan uang lagi mas. Ini kan kita udah Nggak apa-apa. mengeluarkan uang. Nah kan perut biasanya kan kenyang. saya yang bayar kamu. Udah nggak mas, nggak apa mas. Ini mumpung rezeki nih mas. Ini untuk di bulan puasa aja aku bang. Ini mas. Bagian juga kita ngehargain orang lain loh mas. Dia udah ngeluarin biaya, masa kita nggak mau makan mas? Di warung situ mas. Bukan aku mau racuni mas, itu nggak ada mas. Karena saya niat kemari karena mau mahari cincin mas. Bukan yang lain-lain mas. Ya tapi karena jenengan gini loh, saya dia udah curiga serius. Jadi mau jenengan di sini ngasih makanan ke saya, ada memang sini ada di sahabat ya. Ini ada sebuah, ada bakso. Tapi saya ragu gitu mau makan. Nah, kenapa? Karena jenengan yang kita sampai udah ada ya. Ya, Mas. Kita sampai sini makannya udah ada. Ya udah mas, udah diseduhi mas. Menyediakan untuk mas. Karena mas saya bisa kesini kan. Karena saya mau nanya itu cincin itu karena mau saya mahari. Makanya ini saya sediakan untuk mas. Gimana ya? Tapi saya emang nggak yakin betul. Saya nggak mau saya makan bakso nih. Coba mas makan aja lah mas, kita ngargain dia loh mas. Dia udah ngeluarin uang mas. Saya. Depan kita kenapa-napa Ibu Sidris coba. Udah kita itu kok urusan kenapa itu urusan belakang aja mas. Yang penting kan yang itu loh mas. Bukan aku ada niat untuk racuni mas, itu nggak ada. Gimana ya? Udah pakai saya makan dulu aja lah mas ya. Jangan, kamu jangan makan. Udah makan dulu aja lah mas. Mari kita makan di luar. Kita loh mas, masa dia udah ngeluarin biaya loh mas. Ini rezeki loh. Kalau ditolak itu dosa. Bukan saya nolak rezeki, saya ragu sama jenengan gitu loh. Katanya mas ustad. Tapi kayak mana? Gimana? Tapi katanya mas ustad, masa dikasih rezeki mas nolak? Sedangkan orang yang lain-lain sana aja kalau dikasih rezeki aja diterima. Masa mas yang ustad nggak menerimanya? Karena emang tadi kondisinya gitu loh, posisinya tuh kamu di awal udah mulai mencurigakan gitu loh. Jadi ya gimana gitu. Kan gimana mas? Saya kemarin kan cuma mengundang mas untuk datang untuk saya biar supaya mahari cincin itu. Makanya lah ini makanan minuman dan aku yang nyediakan tuh mas. Bukan aku ada yang lain untuk racuni mas, itu nggak ada mas. Gimana sahabat? Dikit ini saya makan nggak sahabat? Udah mas, makan aja lah mas. Sayang mas mau dimakan mas. Lagian juga kita ngehargain dia mas. Apa? Lagian kita juga ngehargain dia mas. Kan nggak mungkin dia udah ngeluarin biaya terus nggak kita senggol, kan kita kayak mana gitu mas. Kamu jangan goyangan kamu ikut saya. Kamu kan sama saya. Kok kamu ada apa-apa nanti? Ini kita tuh jaga kesehatan gitu loh. Tapi kan rezeki loh mas. Karena dia nih mencurigakan nih. Mana mas coba? Udah jelas-jelas ini saya sediakan. Saya beli pesan di warung situ biar supaya mas datang nih udah ada makanan, udah ada minuman. Gimana sahabat? Bantu komentar sahabat. Ini penontonnya ada sekian ratus orang. Coba bantu komentar sahabat. Karena betul juga kalau saya nggak makan, saya nggak menghargai Mas Dodi. Jadi tapi saya makan. Kok gimana ya? Saya ada rasa ragu gitu. Bantu komentar sahabat. Udah mas makan aja mas. Mungkin tuh perasaan mas aja loh. Nah, kalau saya sih kayaknya aman-aman aja kok mas. Rezeki loh mas. Rezeki ini mas. Gimana mas? Jarang loh mas orang kayak gini mas. Karena aku menghargai mas lah. Iya, saya tahu. Jadi menghargai saya. Cuman entah kenapa, saya tuh ragu gitu loh. Tahu? Sahabat paham nggak maksud dasar ragu nih? Kamu gimana ya? Bukan berarti saya seudon sama jenengan. Enggak, saya enggak, bukan dari saya seudon. Cuman dari awal jenengan menerima saya, awal jenengan maksa untuk membeli cincin saya, akhirnya gitu. Itu udah menjadi kecurigaan besar bagi saya gitu. Ragu gimana lagi loh mas? Kalau nggak percaya kita tanya warung depan tuh. Saya pesan di situ mas. Nah, bukan ada aku racunin, orang itu yang ngasih untuk kemari. Ya kan saya tahunya makanan dari sini. Iya memang kayak ini karena aku yang pesan dari situ mas. Ya memang kan seharusnya biasanya ya. Kalau misalnya ada tamu pergi di warung kan gitu sahabat ya. Pasti kan ditawarin, mas mau makan apa? Mas mau minum apa? Nah ini saya nggak belum ada mesen, tiba-tiba udah ada bakso. Ya cuman ini mas ininya. Apa menunya cuma di ini aja yang di sini, nggak ada yang lain mas. Jadi kayak Hanya menu nasi goreng ada kok. ya memang nasi goreng ada mas, cuma udah habis yang ini ada yang tinggal bakso ini mas.
Makanya lah saya pesan ini 3-3. Kalau minumannya kan saya udah tahu Mas sering minum sop buah. Saya enggak minum sop buah, saya biasa kopi. Kopi. Saya biasa kopi. Enggak pernah saya minum es. Saya dimanapun saya duduk, saya santai itu kopi. Enggak pernah saya minum es. Ah. Enggak pernah saya minum es. Kan ini saya yang pesan ke Mas di depan warung tuh. Bukan ada aku racunin, bukan ada apa. Karena aku kemarin memahari cincin Mas itu aja nya. Sahabat, bantu komentar sahabat, bantu komen sahabat. Gimana sahabat, bantu komen sahabat. Saya juga jadi ragu sahabat. Karena ini cincin ini sahabat ya, aduh udah kita promosi aja lah. Ini diskon nih 1 juta cuman. Ya, ini tinggal satu ya. Kameramen ya? Iya mas. Tinggal 1 sahabat, cepat-cepat didapat. Kemarin ada 5, ternyata 4 itu udah kebeli. Ya udah kebeli, ini tinggal 1. Tinggal 1 nih pada dibeli. Ada 1 itu saya bayari Mas 100 juta 1. Enggak mau saya. Daripada Mas jual cuma 1 juta, sama saya 100 juta loh, 10 kali lipatnya lah Mas. Bukan cuma 1 juta 2 juta saya bayar. Mau saya, ini saya balik aja lah ya. Mau izin ya? Saya balik aja. Ya, ini rezeki loh Mas. Udah, nggak apa. Dulu lah Mas. Saya balik dulu, kita balik aja. Lihat kameramen. Iya mas. Soalnya saya ragu gitu sahabat. Iya mas. Masuk mobil aja. Ini situ buka aja. Iya mas. Silakan. Enggak. Jadi sahabat-sahabat ya, entah kenapa beliau tadi nawari saya bakso, nawari saya makan, bahkan mau nawarkan cincin 100 juta. Naudzubillah, ini saya takut dia ini suruhan dari si Karangkobar itu sahabat. Ini saya sanksi dia ini suruhan dari Karangkobar. Kamu pun tadi entah apa, kok mau aja tori Ya makanan? namanya rezeki loh mas. Bukan masalah rezeki, kita antisipasi gitu loh. Karena dari awal kan udah mencurigakan. Yuk sahabat, nih buruan sahabat. Ini saya kasih diskon ya. Ini cincin Syifa ini cuma harganya 1 juta. Ya, cincin Syifa ini cuman saya kasih 1 juta. Sahabat-sahabat, monggo silakan rebutin cincin Syifa ini. Yang penting niatnya itu baik ya. Jangan lupa diakadkan itu niatnya untuk menyenangkan hati anak yatim yang insya Allah akan saya adakan di tanggal 30 di Sumatera Utara di tempat kediaman saya sahabat. Insya Allah doakan saya sehat selalu, insya Allah kita sama-sama menyenangkan anak yatim karena Rasulullah sangat mencintai anak yatim, dan barang siapa yang menyayangi, menjaga, bahkan membuat anak yatim itu hatinya senang, insya Allah kita akan diberikan syafaat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat jangan lupa pesan ya, ini cincin Syifa. Saya harap sahabat-sahabat pasti banyak yang memesan ini. Walaupun banyak banget orang-orang yang berusaha untuk mengambil ini dengan harga tinggi. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya tetap mengutamakan sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat mau memesan cincin Syifa ini, hubungi aja di nomor 08 13 97 72 33 34. Saya ulangi 08 1397723334. Untuk kalian yang belum subscribe, monggo silakan subscribe channel Mas Rio Official, dan juga ditekan itu lonceng notifikasinya, dan juga komentar yang baik ataupun komentar yang tidak baik, karena insya Allah dari komentar-komentar sahabat-sahabat akan saya pelajari yang mana insya Allah menjadikan diri saya menjadi lebih baik. Jadi sahabat, saya akhiri dulu. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa salawati, tinggalkan maksiate, kecuali salat karo sadaqah. Salam sayang kepada semuanya.